selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Yolanda Dewi Pusparesti. Saya semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis video tentang pengalaman suka duka belajar berdebat tentang ladang berpindah pada era COVID-19. Baiklah, di sini saya memaparkan sinopsis video tentang pengalaman suka duka belajar berdebat tentang ladang berpindah pada era COVID-19. Di sini saya paparkan mengenai sinopsisnya, bisa teman-teman lihat dan Bapak dosen. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sinopsis video tentang pengalaman suka duka belajar berdebat tentang ladang berpindah pada era COVID-19. Para siswa di Indonesia menjalani sistem belajar di rumah sejak 19 Maret 2020. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah sebagai langkah mengurangi penyebaran virus corona COVID-19. Pandemi corona atau coronavirus disease 2019 atau COVID-19 memberi banyak pelajaran berharga dalam setiap sendi kehidupan. Sebagian besar para mahasiswa memindahkan kegiatan belajar di rumah secara online. Ini semua sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi dampak penyebaran virus corona, dan seperti yang telah ditetapkan, kegiatan belajar dari rumah ini pun masih akan berlangsung hingga penyebaran virus corona kasusnya berkurang. Lantaran baru pertama kali ditetapkan secara serentak, sistem belajar di rumah menjadi pengalaman bagi para mahasiswa. Banyak suka duka yang dialami. Seperti diketahui, sistem belajar di rumah menggunakan perantara gawai dan kondisi internet yang mempertemukan dosen dan mahasiswa secara online. Acap kali jaringan internet yang tidak stabil menghambat kemampuan performa siswa dalam menjelaskan tugas. Tugas terlambat dikumpulkan karena masalah jaringan. Meskipun begitu, tidak sedikit juga yang mengalami beberapa kendala sepanjang menjadi pembimbing dalam pelaksanaan belajar online di rumah, mulai dari kendala eksternal maupun internal. Kalau kendala eksternal lebih banyak didominasi oleh jaringan internet yang tidak mendukung ataupun kondisinya yang lemot. Bahkan di beberapa daerah banyak yang belum memiliki alat pendukungnya, gadget, sehingga terpaksa mengandalkan warung internet untuk melaksanakan belajar secara online. Kendala internet internal juga tak kalah banyak, mulai dari para orang tua yang mengaku kesulitan karena tidak memiliki penguasaan materi-materi pelajaran sekolah, sehingga mahasiswa yang kurang disiplin karena menganggap di rumah memberi libur. Selain itu, perubahan suasana hati mood mahasiswa dalam belajar online juga menjadi hal penting lain yang perlu dijaga, lantaran tugas mata kuliah yang terlalu banyak sehingga menimbulkan rasa bosan. Sedangkan belajar dengan metode belajar berdebat tentang materi ladang berpindah yang dilakukan secara online ini membutuhkan daya tangkap yang cepat. Dan saya rasa materi ladang berpindah ini cukup menarik jika dipelajari secara detail, di mana ladang berpindah membahas tentang pembakaran lahan dalam sistem pertanian. Ladang berpindah merupakan isu yang kompleks. Praktik ini sebenarnya memperlihatkan hubungan antara pengetahuan ekologis dan nilai sosial budaya masyarakat. Namun kelompok masyarakat petani yang mempraktikkan ladang berpindah seringkali dicap sebagai salah satu kontributor terbesar karhutla di Indonesia. Bahkan mereka kerap kali menjadi korban kebijakan reaktif terkait karhutla, seperti pelarangan pembakaran. Sekitar 14 hingga 13 juta masyarakat pedesaan di kawasan Asia Tenggara melakukan praktik ladang berpindah sebagai sumber mata pencarian mereka utama atau sampingan. Pembukaan lahan dengan pembakaran telah lama dilakukan dalam praktik ladang berpindah
di Indonesia. Umumnya sistem ladang berpindah digunakan dalam pertanian subsisten, misalnya penanaman padi guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat. Dalam sistem ini, area hutan sekunder umumnya diubah menjadi lahan untuk berladang dengan menggunakan teknik tebang bakar untuk memberikan lahan dari pepohonan atau vegetasi ini. Seperti ini sangat utama digunakan di wilayah Kalimantan, termasuk oleh masyarakat adat Dayak. Bagi mereka, penerapan praktik ladang berpindah didorong oleh aspek ekologis dan nilai sosial budaya. Aspek ekologis dalam praktik ladang berpindah oleh masyarakat Dayak menunjukkan pandangan mereka akan kondisi hutan dan tanah sekitar. Berdasarkan pengetahuan ekologis yang telah mereka miliki, mereka merotasi konversi hutan sekunder menjadi lahan sawah dalam jangka waktu tertentu, misalnya tahun baru atau 5 tahun, sehingga vegetasi dan pepohonan dan lahan yang ditinggalkan dapat tumbuh kembali. Nilai sosial budaya ini juga dapat dilihat dari cara mereka melakukan pembukaan saat membuka lahan. Masyarakat memiliki ladang yang berbatasan biasanya bekerja sama membuat sekat bakar dengan cara membersihkan vegetasi yang mudah terbakar di sekeliling ladang. Sekat bakar ini dibuat untuk mengurangi risiko menambahnya api ke lahan lain. Belajar dari nilai-nilai yang terkandung dalam penggunaan dan pengelolaan kegiatan pembakaran dari sudut pandang masyarakat Dayak ini, kita perlu memikirkan kembali solusi penanganan karhutla yang ada khususnya pada sistem ladang berpindah, solusi selektif seperti ini, dan mengenai kasus-kasus karhutla yang berkurang secara setiap tahun. Jadi mengenai materi yang telah dipaparkan tentang ladang berpindah, suka duka yang dialami adalah pembelajaran tidak efektif jika hanya dijelaskan secara teori saja. Harus bisa dilakukan secara praktik atau turun lapangan. Sedangkan suka duka lainnya, menurut saya, belajar di rumah itu ada sukanya dan ada dukanya. Sukanya itu bisa sambil santai, makan, baringan. Kalau dukanya mungkin waktu tugas menumpuk, di mana setiap mahasiswa harus mengerjakan dan mempelajari materi secara sendiri atau mandiri. Berbeda saat di kelas, mungkin bisa tanya teman sekelas, nanya dosen, serta melakukan karhutla pun bertanya lewat PA mungkin kurang efektif 100% pahamnya. Baik teman-teman dan Bapak dosen, hanya ini sinopsis video yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan mengenai pengalaman suka duka belajar berdebat tentang ladang berpindah pada era COVID-19. Terima kasih.